Om Swastiastu. Hai, kembali lagi di channel kesayangan kita, Ekspedisi Alam Lain. Formatnya seperti ini, berarti kita akan mengobrolin sesuatu tentang misteri apa. Sebelum saya menyebutkan itu, seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sudah share, sudah subscribe, dan sudah like, dan juga sudah nonton. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah membeli baju SAL official kita, baju official kita ya. Kalau teman-teman ingin membeli baju official kita, bisa kalian cek di Tokopedia dengan nama toko SAL Official Store. Setiap pembelian satu pieces dari teman-teman itu akan disisihkan untuk disumbangkan ke yayasan-yayasan yang sudah resmi pastinya. Oke, supaya tidak berlama-lama, pembahasan kali ini adalah tentang azab dari seseorang yang menghancurkan atau merusak seperti tempat-tempat suci, contohnya tempat-tempat beribadah, contohnya masjid, pura, kelenteng gitu ya, Wihara, gereja seperti itu. Azabnya seperti apa? Karena beberapa hari ini, beberapa belakangan ini itu di tahun-tahun ini sedang terjadi. Tahun kemarin pun mungkin ada kejadiannya. Ya, tahun-tahun ini dan tahun kemarin ini sedang banyak kejadian ini di masyarakat dan meresahkan warga. Ya, sedang banyak dibicarakan ya. Sangat-sangat meresahkan warga. Tentang perusakan tempat beribadah ini. Kita akan membahas dari apa sih azab dari seorang ini yang menghancurkan tempat ini. Apa sih yang akan menunggu mereka, hukuman apa yang akan mereka dapatkan di dunia dan akhirat. Dan juga beberapa kejadian sebelumnya juga pernah ada yang mencuri juga mencuri kayak dana punya kalau di masjid apa namanya, sedekah uang sedekah itu biasanya ada kotak-kotak uang sedekah, amal ibadah. Biasanya ada seperti itu. Uang amal. Biasanya ada yang seperti itu, ada yang mencuri itu. Apa aja azabnya, apa aja hukumannya. Sebenarnya, silakan Gus Robin untuk dijelaskan. Ini saya sangat membenci atau mengutuk orang-orang yang seperti ini. Seperti orang yang barbar ini. Benar-benar barbar. Benar-benar barbar, orang yang sepertinya tidak percaya sekali dengan hukuman Tuhan. Tidak percaya dengan hukuman karma, azab gitu ya. Fanatik boleh fanatik, tapi jangan seperti ini. Apa sih salah tempat itu? Saya terus memantau berita-berita viral atau berita viral yang viral di media sosial, di YouTube terutama saya pantau. Ya, kebetulan saya dapatkan beberapa kejadian, yaitu merusak masjid, pura seperti itu yang banyak terjadi. Mungkin dulu ada yang merusak gereja, pernah ada kok. Wihara mungkin entah kapan itu ya. Contohnya ini hanya sebuah contoh ya. Tapi ini juga terjadi kadang-kadang di masyarakat. Sampai mau perang katanya. Menyebabkan sebuah kerusuhan yang membawa-bawa agama jadinya. Hanya kesalahan satu orang. Sebentar lagi saya terawang ya, azab apa yang mengenai mereka jika seperti ini. Rumah yang suci yang kita sucikan dihancurkan. Tempat beribadah. Siapa yang tidak marah? Wajar mereka marah. Tapi tolong jangan sampai terjadi peperangan. Ya, jangan terhasut dengan hoax. Kembalikan ke cara kita berkomunikasi dengan baik, bermusyawarah lah. Ya. Biarkan pihak berwajib yang mengurus itu. Memang kita tidak terima. Pasti kita di dalam hati mau rasanya menghakimi orang tersebut. Tapi kan kita di sini negara hukum. Jadi kita serahkan pada pihak berwajib. Entah dia akan dihukum mati, entah dia akan dihukum seumur hidup. Kita ingin menghukumnya, menyiksanya, tapi kita kan tidak berhak.
Hanya yang berhak yang pihak berwajib. Selama kita masih ada di Indonesia, kita adalah negara hukum. Ya, ingat sekali lagi ya, Indonesia adalah negara hukum. Jadi apa ada masalah selalu limpahkan ke pihak berwajib yang melakukan, kepada polisi lah, seperti itu. Karena mereka yang berwenang. Polisi yang berwenang di sini. Ya, betul. Saya akan menerawang azamnya saja. Ya. Ini ya, sebenarnya saya sudah dapat jawaban sih tadi. Tapi memang ada bahkan ribuan orang yang pernah melakukan ini. Saya lihat di dunia, mungkin saja ratusan ribu atau jutaan suatu hari ya yang akan melakukan ini. Karena tahun demi tahun itu akan bertambah pelakunya. Itu hukuman untuk di akhirat dulu saya. Pertama, di dunia sebentar lagi saya akan katakan. Di akhirat dia akan dihukum abadi. Hukumannya abadi. Untuk yang merusak tempat ibadah. Entah itu masjid, pura, wihara, gereja atau kelenteng. Tempat beribadah. Jadi tolong pikirkan ini, entah agama apapun itu. Contoh, agama ini merusak agama ini, agama A merusak agama B, atau agama B merusak agama A, itu sama hukumannya. Karena pada dasarnya Tuhan itu semua punya Tuhan, agama. Tuhan itu sama sebenarnya, itu bagi agama kita. Yang resmi ya, agama yang resmi, tapi ini dan disiksanya itu saya lihat dibakar, ditusuk, dipanggang, dicabik-cabik, dipotong-potong, pokoknya seperti itu di bawah. Semua jenis hukuman. Saya pernah menceritakan tentang 21 tingkat neraka ya. Nanti coba lihat tingkatan neraka. Di sana ada tingkatan neraka. Cari saja, sudah ada videonya. Itu bisa kalian klik di atas. Itu tingkatan terakhir, abadi. Saya sebut abadi karena memang abadi. Kutukan Tuhan. Tuhan melaknat orang yang seperti itu. Tuhan mengutuk agama manapun. Tidak pandang bulu, Tuhan tidak pandang bulu. Entah dia itu entah dia anak orang kaya atau anggota pemerintahan, tidak peduli. Semua sama, hukuman sama di dunia sana akhirat. Dia tidak akan melihat kita orang kaya, orang miskin. Mau dia ganteng, mau dia jelek, sama. Mau dia jomblo ngenes, sama juga ya. Hukumannya juga sama jika dia berbuat dosa itu. Tolong satu hal, jangan sampai merusak tempat suci. Semua pahala yang pernah Anda lakukan di kehidupan ini dimusnahkan. Hanya satu yang akan tercantum di sana, yaitu hukuman abadi bagi yang merusak. Merusak tempat ibadah. Oh, berarti semua kebaikannya dihapus gitu ya? Dihapus. Kebaikannya semuanya dihapuskan. Hanya satu caranya dia menebus dosa, yaitu membangun tempat suci kembali yang seperti itu. Contoh ya, kita merusak masjid. Misalkan ini ya, misalkan kita merusak masjid, kita bangun masjid lagi dengan uang kita sendiri, tanpa bantuan siapapun, murni uang kita, bukan uang dari siapapun, dari pemerintah pun tidak boleh ikut campur. Uang 100% dari kita, hasil kerja kita sendiri gitu lah ya. Bangun masjid itu lagi, bukan masjid yang
Masjid yang dirusak boleh dibangun dengan uang kita sendiri, ataukah membangun masjid lain. Nah, contoh kita merusak pura. Kita bangun pura lain, agama apapun ini harus melakukan itu. Siapapun yang merusak. Ya, siapapun pelaku yang merusak. Hanya itu satu-satunya katanya jalannya. Tidak ada jalan lain. Minta ampun pun tidak diperbolehkan. Untuk apa minta ampun pada Tuhan? Sedangkan ini untuk umat manusia. Minta ampun kepada Tuhan sih, siapapun boleh minta ampun. Tapi hanya sekedar kata-kata ampun tanpa berusaha yang nyata. Kita merusak benda nyata yang kita rusak ini. Bukan kita masjid gaib yang kita rusak, bukan. Tapi ini masjid nyata yang saya maksud. Jika masjid gaib meminta ampun pada Tuhan, mungkin masih bisa kita minta maaf pada Tuhan. Karena Tuhan kan gaib juga. Tapi ini jika benda nyata harus kita balas dengan benda nyata. Jadi apa yang telah kita perbuat kita perbaiki dengan hal yang sama. Contoh, kita suka mencuri. Nanti kita akan menyumbang pada orang yang tidak punya atau pada orang-orang yang membutuhkan. Itu caranya menebus dosa. Melakukan sesuatu yang mirip dengan yang kita pernah lakukan. Dosa yang kita lakukan, pahala pun harus mirip dengan itu. Kalau misalkan sekarang, maaf nih ya, ini misalkan membunuh orang misalkan, kan nggak mungkin menghidupkan orang ya kan? Itu benar-benar nggak ada tebusan berarti itu. Ada. Boleh disebut? Boleh, karena yang sudah terjadi biarkan terjadi. Tapi jika jangan melakukan ini, tebusannya besar. Anda harus membuat panti jompo. Uang Anda sendiri, biayai sampai Anda mati. Panti jompo loh, Anda harus buat. Kita harus panti jompo anak asuh itu dibuat. Dalam satu membunuh itu 100 orang yang harus Anda rawat sampai mati. Ya itu. Itu cara menebusnya. Ya. Berat sekali ya. Jadi jangan lakukan hal itu karena lebih baik karena hukumannya lebih berat. Nah, kembali ke merusak tempat ibadah, itu kan tadi azabnya seperti itu, karmanya seperti itu, dan cara penebusannya juga seperti itu. Kalau misalkan ada seorang yang merusak itu lah ya. Seandainya tidak ditebus ini, apa yang terjadi? Ya. Seandainya dia tidak menebus dengan cara itu, saya akan lakukannya. Apa karma nyata yang akan dia dapatkan di dunia ini? Ya, karma nyatanya. Ya. Satu, karma nyatanya, dia akan dibenci oleh masyarakat setempat, dimusuhin atau dimusuhi oleh banyak orang. Dua, dia jelas akan, jika ketahuan, ini akan masuk penjara. Itu nyata, itu namanya karma nyata. Yang ketiga, 7 keturunannya setelah dia meninggal, ini ya catatan, setelah dia meninggal akan mendapatkan azab. Azabnya ya jelas keturunannya itu rezeki, sakit-sakitan, meninggal tanpa tahu, buruk lah, karma buruk, tabrakan, tak apalah, pokoknya jelek karmanya, karma buruk lah, akan mendapatkan 7 keturunan setelah dia meninggal. Anak cucunya, entah setelah dia meninggal ini. Misalkan nih pada dia hidup dan dia sudah melakukan ini, misalkan sudah melakukan perbuatan jahat itu. Nah, ketika dia hidup, ada anaknya. Apakah anaknya ini mendapatkan azabnya? Tapi ini masih hidup. Belum. Tapi ketika dia mati, cucunya berarti ya? Anak dan cucunya. Oh gitu. Oke. Ya. Dapat. Contoh orang mencari pesugihan ini. Ketika si pelaku ini mati baru aktif ya. Sama seperti orang mencari pesugihan ya, dia kan kaya, anaknya juga akan merasakan itu karena ini uang haram. Sesuatu yang haram, yang jahat dilakukan. Ketika dia hidup tidak kenapa-napa semuanya, entah cucu entah anaknya. Ketika dia mati, anak dan cucunya akan mendapatkan karma itu. 7 keturunan kan, anak cucu cicit siapa, cucut entah siapa namanya, cucut cocot entah apa ya namanya, cecet ya mungkin ya. Tuh dari nyatanya ya. Nyatanya
Termasuk juga orang yang mencuri uang, kalau di Bali itu namanya dana punia. Oh iya iya. Ini sering juga terjadi ya biasanya. Sering. Usahakan ada juga uang-uang di tempat suci. Kan biasanya ada uang di tempat suci, ada orang yang menyumbang uang. Ada orang yang kalau di Bali tuh sesari namanya. Sesari di tempat suci. Itu seandainya ada kita sudah menjadi seorang mangku ataukah apalah orang-orang suci atau orang menjadi pembuka agama lah, mangku ustadz atau apa yang namanya ya, itu di tempat-tempat suci kita mencuri kotak amal atau kita mencuri dana punya, kita juga mencuri sesari atau apa. Itu sesari itu uang yang ditaruh ya, biar kalian tahu, uang yang ditaruh di dalam kotak itu ya, bukan amal lah. Itu akan kena 7 keturunan setelah dia meninggal. Pokoknya siapapun yang mencuri gitu ya. Azabnya biasanya ya saya lihat sakit, tidak punya anak, sakit atau dia tidak punya anak keturunannya, terus rezekinya hancur. Itu azabnya orang yang mencuri kotak amal atau uang di tempat suci. Uang yang sebenarnya uang itu kan milik tempat suci itu. Uang bersama ini tempat milik bersama untuk membangun tempat suci itu dicuri. Itu azabnya ya. Azabnya pasti berat. Kotak-kotak amal itu dicuri. Itu azab nyatanya. Azab nyatanya itu saya lihat, azab nyata. Azab ketika dia meninggal. Hukumannya apa? Hukumannya itu bisa di neraka abadi, bisa di neraka tidak abadi, tergantung jumlah dan berapa kali dia melakukan, tergantung besar hal yang dia lakukan. Contoh, dia hanya melakukan 3 kali atau 4 kali seumur hidup dengan kapasitas yang kecil, misalkan berapa ribu atau berapa juta dia ngambil, tidak masalah. Kalau sampai 1 miliar, ratusan juta mencuri atau lebih daripada 1 miliar mencuri di tempat suci selama hidupnya, itu mungkin saja dapat neraka abadi. Jadi jangan macam-macam Anda ketika menjadi orang suci. Jangan mengkotori diri Anda sendiri dengan cara itu. Tapi kalau orang biasa kena juga di sini sebenarnya ya, manusia itu tidak sama. Tidak ada sebenarnya manusia yang suci, biar saya katakan. Yang suci hanya Tuhan. Kita masih punya namanya nafsu. Ego, nafsu. Ego dan nafsu masih ada pada diri Anda. Sifat-sifat buruk pada Anda. Terkecuali Tuhan kan memang benar-benar suci, karena beliau tidak punya rasa seperti kita. Beliau tidak punya rasa nafsu atau apapun, tidak punya ego ya, tidak punya ego. Beliau hanya bukan seorang juga ya. Ya Tuhan. Beliau pencipta lah gitu. Yang maha suci hanyalah Tuhan. Yang suci hanyalah Tuhan, seperti itu. Selama manusia masih ada ego dan masih ada nafsu, itu tidak suci, termasuk saya sendiri. Saya pun mengatakan saya tidak suci. Saya manusia biasa yang hanya diberikan kemampuan untuk jembatan bagi orang-orang agar berbuat baik. Memperingatkan orang kembali ke jalan Tuhan. Jangan karena uang 100.000, uang 200.000, uang 1 juta, uang 10 juta atau bahkan ratusan juta, kita mendapatkan karma yang lebih daripada itu. Ya, apalagi dihukum. Apalagi ini tempat suci, jangan dah. Ya. Terutama di masjid, di pura, di wihara, di gereja, dimanapun itu tempat suci, jangan melakukan hal tersebut. Uang milik tempat suci jangan dipermainkan. Itu saja, jangan dipermainkan, mohon. Lebih baik Anda mencuri jambu itu. Jangan juga, nggak boleh. Boleh, jangan, nggak boleh juga. Nggak boleh, maksudnya hukumannya tidak seperti inilah. Misalkan istri kita ngidam jambu, kita mencuri jambu, dosa sih, tapi tidak seperti ini dosanya. Ya apa sih, barang jambu? Dosa, tapi barang jambu kan, daripada kita mencuri di sana. Istri kita hamil, kita mencuri kotak ibadah,
demi membeli jambu. Demi membeli jambu, demi membeli mangga, mending curi aja mangga di tempat gini tetangga ya. Misalkan kita tak punya uang, benar-benar istri kita, dosanya itu lebih berat di tempat suci mencuri daripada mencuri milik manusia. Jauh perbedaannya katanya. Kalau misalkan pohon jambu dan pohon mangganya ada di tempat suci, jangan itu. Tetap aja ya. Saja, itu milik tempat suci. Ya berarti jangan ya. Jangan. Pokoknya intinya jangan mencuri gitu aja. Kalau terpaksa ya, kalau terpaksa itu mending Anda ngaku pada pemiliknya ya. Ya, minta jambu, jangan mencuri, ngaku saja. Minta jambu. Boleh nggak minta jambu? Ya lebih baik ya. Lebih baik daripada mencuri. Maaf ya tadi saya katakan seperti itu. Misalnya sudah ada pernah terjadi. Kalau sudah pernah Anda melakukan itu misalnya, kan manusia pernah pasti melakukan tersebut. Ya kita lebih baik minta maaf pada yang si pemiliknya. Ya kita ngaku. Meskipun sudah terjadi kita ngaku aja. Tuh. Maaf tadi saya mencuri pohonnya gitu ya. Bukan jambunya yang curi tapi pohonnya yang curi. Oke, ada lagi mungkin Gus Robin? Tidak ada sih. Ada pesan mungkin? Pesan saya ya. Jangan melakukan hal-hal yang buruk di tempat suci. Melakukan hal buruk di tempat suci hukumannya bisa ribuan kali lipat, bahkan jutaan kali lipat lebih berat daripada melakukan di tempat-tempat yang tidak suci. Tempat ibadah itu tempat suci bagi kita. Itu hukumannya luar biasa. Beda dengan melakukan hal yang jahat di tempat normal seperti kehidupan biasa di dunia manusia ini. Tapi tetap dosa ya namanya. Tetap dosa, tapi cuma dosanya lebih berat di tempat suci. Itu benar-benar sampai ada kayak tadi merusak tempat suci kan hukumannya sampai neraka abadi. Abadi, disiksa loh abadi, dan merasakan sakitnya berkali-kali ya. Setiap detik ya. 0,0 detik lagi. 0,001 detik mungkin 0,001 detik. Pokoknya luar biasa. Kayak kita tidak ada ampun. Jika sudah meninggal, selama kita masih hidup tadi ada caranya. Tapi bangun kembali. Ya jika kita punya uang. Jika tidak punya uang, mau bagaimana lagi? Ya lebih baik jangan melakukan. Lebih baik jangan melakukan itu intinya. Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi gitu. Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi. Saya sarankan itu saja. Janganlah berbuat dosa, terutama jangan berbuat dosa di tempat suci. Di tempat lainnya pun selain tempat suci jangan berbuat dosa. Karena di tempat suci itu Tuhan akan melaknatnya, azab yang luar biasa berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat saya katakan. Saya apa yang saya katakan ini katanya bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Oke, ada lagi? Karena yang saya dapatkan ini adalah langsung sebagai jembatan. Bukannya saya mengancam ini, tapi memang kejadiannya seperti itu. Ya, kan tidak kenapa kalau kita mengingatkan kembali. Ya, mengingatkan kembali. Untuk kembali kepada jalan Tuhan. Ya, gitu karena saya kesal sekali, saya benci orang-orang yang seperti itu, merusak tempat suci, siapapun dan agama apapun. Tidak peduli dengan agama. Tuhan tidak pandang bulu. Satu hal, Tuhan tidak melihat orang dari apapun, dari segi apapun di dunia ini. Semua sama di mata Tuhan. Itu saja sih. Ya. Oke. Sekian dari kita. Ngobrol-ngobrol kita kali ini kita akhiri. Jangan lupa di share, di subscribe, dan di like. Kalau kalian punya pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau tanyakan di media sosial kita, ada Instagram dan Facebook kita. Nah, kalau teman-teman ada yang tertarik dengan baju official Ekspedisi Alam Lain, kalian bisa beli order di Tokopedia dengan nama toko Sal Official Store. Oke, saya undur diri, saya Yogi.
Saya Gus Robin aja ya. Gus Robin aja, masih Gus Robin aja. Ya. Pamit undur diri, Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Siap.